Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat sehingga berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertatap muka walaupun masih secara online seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zamannya jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Oke, buah pepaya dilemparin batu. Kita mulai yuk. Teman yang dirahmati Allah, materi yang sekarang akan saya sampaikan yaitu berjudul pendidikan janin. Oke, latar belakangnya kenapa sih saya memilih materi itu? Oke. Jadi sebagai seorang muslimah, mungkin banyak yang mengira bahwa mendidik seorang anak itu dilakukan pada saat ia sudah lahir. Oke. Nah, padahal faktanya pendidikan anak itu bisa dilakukan sedari di masa kandungan. Pendidikan janin itu penting karena teman-teman, jika anak yang sudah lahir itu sudah bisa berbicara atau bahkan masih terbata-bata atau istilahnya golden age, nah itu masih ada penolakan-penolakan. Misalnya ketika kita ingin mengajari dia huruf hijaiyah gitu, yuk kita sama-sama belajar huruf hijaiyah gitu. Nah itu kalau misalnya di umur yang segitu, itu anak sudah mulai mengerti. Jadi masih ada penolakan. Nah sedangkan kalau kita mendidik anak ketika dia masih janin, masih berupa janin, nah itu tidak ada penolakan sama sekali. Jadi enaknya ketika kita mendidik sebuah janin itu mereka menyerap semuanya teman-teman. Jadi apapun yang akan kita ajarkan itu akan diserap semua. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mendidik janin yang masih berada di dalam kandungan? Mungkin terdengar apa ya? Gimana sih caranya gitu kan? Secara janin itu kan masih belum kelihatan ya kan? Belum terlihat secara fisik gitu di depan kita. Lalu bagaimana caranya? Nah, saya akan menjelaskannya. Apa kata dokter? Menurut ilmu kedokteran, janin di usia 18 minggu itu sistem pendengarannya sudah mulai berfungsi. Jadi jika teman-teman misalnya mengajak ngobrol janin, menstimulus janin dengan cara memberi usapan-usapan atau memberikan misalnya sebuah stimulus, misalnya ibunya itu berbicara, nah itu janin sudah mulai bisa mendengar dan optimal di minggu ke-23. Jadi kalau misalnya kita sering memberikan stimulus ketika janin itu masih berusia yang sangat dini, nah nanti ketika usia kandungan itu ke-23, nah itu janin sudah bisa merespon. Misalnya ketika kita berbicara, nah itu pasti janin itu akan berusaha untuk memberikan respon seperti tendangan atau berupa pukulan-pukulan gitu. Nah itu artinya janin sudah mulai mengenali siapa sih yang memberikan stimulus terhadap dia, yaitu ibunya sendiri. Ketika janin di usia tersebut dimulai dari umur 18 minggu itu, nah itu sang ibu bisa mendidik ya dengan cara membaca Al-Quran setiap hari. Nah kalau misalnya kita mau mendidik anak secara menjadi generasi yang robbani, nah maka
hal yang paling efektif yaitu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh sang ibu sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa ya udahlah gitu kan, kita dengerin aja murotal. Nah, ternyata teman-teman, kalau murotal itu hanya menghasilkan gelombang elektromagnetik ke dalam si perut ibu. Jadinya itu mungkin anak akan merespon, tapi tidak seefektif apabila si ibu yang membacakannya secara langsung. Nah, jadi lebih baik jika kita ingin mendidik anak kita menjadi generasi penghafal Al-Quran atau generasi yang robbani, maka sang ibulah yang harus berperan aktif untuk membacakan Al-Quran setiap hari. Lanjut, di 4 bulan pertama itu biasanya ibu akan merasakan mual, muntah, lemas, pusing, itu semuanya pasti dirasakan. Nah, caranya adalah ibu jangan sampai mengeluh. Nah, berdoa itulah yang seperti Ustadz Adi Hidayat bilang, kalau misalnya kita diberikan amanah oleh Allah berupa sebuah anak, maka ketika kita mengandungnya itu semua kita terima. Misalnya kita berdoa kepada Allah gini, ya Allah, biarlah saya menanggung semua rasa mualnya, semua rasa muntahnya, semua rasa nggak enaknya, ngapnya, sesaknya gitu kan. Nah, tapi ya Allah, gantikan rasa sakit yang saya rasakan itu dengan dengan lahirnya seorang anak yang solih. Nah, kenapa demikian? Karena teman-teman, seorang ibu yang hamil, bahkan ketika dia sholatnya saja itu berbeda pahalanya dengan yang ibu tidak hamil gitu. Nah, jadi seorang ibu yang hamil itu doanya pasti langsung melejit tanpa ada pembatas. Jadi harusnya kita perbanyak doa supaya anak kita itu menjadi anak yang solih nantinya, anak yang berakhlak bagus, anak yang bisa membanggakan bangsa dan agamanya. Lalu selanjutnya di 4 bulan yang pertama itu sang ibu harus memakan makanan yang sehat, karena janin di umur yang 1-4 bulan itu perkembangannya sangat cepat. Jadi kalau misalnya sang ibu nutrisinya kurang, itu akan berdampak tidak baik untuk si janin. Selanjutnya apalagi selain memakan makanan yang sehat, yang terakhir itu berpikir positif. Jadi sang ibu harus selalu berpikiran positif. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak mengenakan, maka ya udah lepas aja gitu. Jangan sampai dipikirin sampai berlarut-larut. Selanjutnya di 4 bulan yang seterusnya, dari mulai 4 bulan sampai ke 9 bulan itu, nah itu kan fase-fase yang berat ya teman-teman ya. Itu mulai berat, dimana sang ibu sudah mulai merasakan sakit pinggang, susah mau ngapa-ngapain ya kan, terus juga berjalan juga susah, ngap, sesak gitu. Nah, itu memang sudah fitrahnya seperti itu. Jadi ya sudah dirasakan saja. Kalau misalnya ada pergerakan-pergerakan janin yang membuat kita merasa aduh sakit nih gitu, nah itu kita jangan mengeluh, kita berpikiran saja bahwa oh berarti alhamdulillah nih janin saya sehat gitu. Setelah janin berusia 4 bulan sampai seterusnya, kita sang ibu yang pertama itu harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, ibadahnya semakin dirajinin lagi, terus semakin getol untuk berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan ganti, yaitu lahirnya seorang anak yang solih. Lalu mendidik janin dengan akhlak. Jadi kalau misalnya kita pengen
anak kita itu menjadi anak yang berakhlak baik, maka sedari di kandungan ibunya dan ayahnya itu menjaga akhlak, menjaga tutur kata, jangan sampai ketika hamil itu berkata-kata yang kasar, terus jangan sampai menggibah lagi hamil tapi gibahnya tetap jalan terus. Nah, itu nanti kasihan babynya, karena itu pasti akan berdampak sama babynya. Kalau misalnya dari ibunya itu akhlaknya buruk, nah itu kemungkinan pasti nanti akan lahir seorang anak yang berakhlak buruk juga. Nauzubillah min dzalik. Itu sang ibu harus menjaga lisannya, menjaga perasaannya, menjaga akhlaknya agar si anak ini merasa senang gitu, merasa senang ketika di kandungan ibu dan merasa senang mempunyai ibu seperti kita. Baiklah, selanjutnya mendidik janin dengan belajar. Nah, gimana sih caranya gitu kan? Masa janin sudah bisa belajar sih? Nah, belajar itu belajar apa ya? Nah, pasti banyak pertanyaan kayak gitu ya. Jadi, mendidik janin dengan belajar itu, jadi gini, kita sebagai ibu membuat kurikulum untuk si janin. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa si janin itu kan sudah mulai bisa mendengar, sudah bisa mulai merasakan stimulus-stimulus yang diberikan oleh ibunya itu pada usia ke 18 minggu. Nah, jadi cara yang efektif kalau misalnya anak kita ingin pas ketika lahir itu motoriknya bagus, terus perkembangan bahasanya bagus, terus perkembangan otaknya juga bagus. Nah, itu harus sering-sering distimulus. Nah, stimulusnya itu dengan cara kita memberikan kurikulum untuk ia belajar. Nah, kurikulumnya bisa bermacam-macam. Misalnya, hari ini si ibu ingin belajar, anaknya ini pengen belajar huruf hijaiyah gitu. Nah, dari huruf hijaiyah itu kita bisa bagi 3 waktu. Jadi gini, misalnya si ibu pengen anaknya itu mengajarkan hijaiyah. Nah, yaudah, jadi kita bagi 3 waktu ya. 3 waktu ini kapan aja sih? Nah, pas kita sudah sarapan pagi, terus sudah sholat, kan tenang tuh. Nah, jadi babynya juga kan tenang. Kalau misalnya babynya itu lapar, itu nggak efektif teman-teman, karena kalau babynya lapar itu pasti babynya akan gelisah di dalam, makanya nggak kurang efektif lah. Jadi dilakukan ketika sudah makan, si ibunya sudah makan, terus dalam kondisi yang rileks, terus boleh itu dilakukan. Caranya seperti apa? Nih, misalnya nih, ini perut sang ibu. Ini teman-teman, ini misalnya perut sang ibu. Terus kita pembukaan dulu agar si anak ini bisa mengenali suara ibunya. Misalnya seperti ini ya. Assalamualaikum Dede, hari ini Umi akan mengajarkan kamu huruf hijaiyah. Huruf pertama yaitu huruf A. Huruf A. Iya, bagus. Satu kali lagi ya, huruf A. Nah, seperti itu ulang 3 kali, maka nanti dilanjut lagi. Ketika kapan? Ketika makan siang, setelah makan siang. Terus kondisi yang rileks, lalu boleh tuh diajarin lagi huruf A gitu. Terus kapan lagi? Nah, ketika setelah makan malam. Terus dalam keadaan rileks, terus lakukan lagi. 1 huruf itu diulang sekali. Nah, terus kalau misalnya itu boleh gak sih kalau misalnya kita setiap hari itu misalnya lebih dari 9 kali gitu. Nah, kalau kayak gitu
itu kurang efektif juga karena janin akan merasa bosan. Kalau misalnya janin bosan di stimulus, nanti ketika pas kandungan sudah mulai membesar, itu janinnya jadi males bergerak gitu, males untuk merespons. Selanjutnya dibuat misalnya hari selanjutnya mendongeng. Nah, itu pasti anak akan senang, janin akan senang karena di situ dia berkomunikasi dengan ibunya, dia mendengarkan suara ibunya. Terus bisa tuh kalau mendongeng bisa untuk diseling-seling, atau misalnya hari ini dongeng kisah Nabi Adam misalnya. Nah, terus 2 hari setelahnya kisah Nabi Idris, seterusnya seperti itu. Kita juga bisa mengajarkan janin kita itu untuk belajar tauhid, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya si ibu itu lagi jalan-jalan, pokoknya lagi keluar gitu ya, terus melihat ada sebuah pohon, terus stimulus tuh janinnya, misalnya Dede, itu namanya pohon. Pohon itu ciptaan Allah, warnanya hijau. Nah, kenapa sih harus ada pohon? Karena pohon itu bisa untuk makanan manusia, bisa juga untuk makanan hewan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus diajarkan sedari di masa kandungan. Jadi pas ketika dia sudah lahir, dia jadi pas diajarin lagi sama kita, jadi dia udah, oh aku udah tahu nih gitu, oh ini namanya pohon, oh ini ciptaan Allah loh gitu. Terus kalau misalnya kita melihat binatang gitu, Dede, ini namanya binatang gitu, binatang ini ciptaan Allah. Nah, pokoknya kenalkan terus ciptaan-ciptaan Allah, karena itu akan menumbuhkan hal-hal yang positif nantinya untuk si janin. Kalau misalnya kita di kamar nih teman-teman, misalnya lagi sendirian gitu, terus kita mau anak kita itu fisik motoriknya bagus nanti ketika lahir, terus kognitifnya bagus. Nah, itu sering-sering misalnya nih si ibu mengajak bicara, terus si ibu mengenalkan apa itu warna, apa itu gelap terang. Misalnya si ibu lagi duduk, terus ajak tuh janinnya, nah ibu ini lagi duduk. Terus kalau misalnya ketika berdiri, ajak lagi ngobrol, nah ini namanya ibu sedang berdiri. Nah, terus kalau misalnya kita menyalakan lampu gitu, tek gitu, terus nah ini namanya terang. Terus kita matikan lagi lampunya, tek, nah ini namanya gelap. Nah, hal-hal yang sebenarnya menurut kita sepele gitu, mungkin pendidikan seperti itu mungkin terkesan kayak apa sih gitu, apa sih kok kayak orang gila gitu, ngomong sendiri terus ngejawab sendiri, nggak jelas gitu kan. Nah, tapi hal-hal yang seperti ini kalau misalnya dilupakan begitu aja, nah itu sayang banget teman-teman, karena ketika di masa yang janin itu menyerap semuanya, terus kita cuekin aja, kayak gimana ya, sayang gitu. Nah, makanya sang ibu itu harus benar-benar memberikan stimulus yang sering agar si anak itu nantinya bisa cerdas. Nah, oh ya, ada penelitian bahwa bayi yang distimulus, yang sering distimulus oleh ibunya, itu akan lahir 3 kali lipat lebih cerdas, atau 3 kali tingkatan kalau nggak salah, pokoknya 3 kali lebih cerdas daripada anak yang tidak distimulus begitu. Jadi pendidikan janin itu adalah hal yang sangat penting supaya melahirkan generasi yang robbani. Oke, baiklah, saya tutup materi pada kesempatan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.